Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel MGMP IPA LP Ma'arif Kabupaten Demak. Kali ini dengan saya Pak Yes dari MTSNU Rodotul Muallimin Bedung. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu mengenai pewarisan sifat. Kali ini khusus hukum Mendel 1 dan 2. Sebelumnya subscribe dan like, komen untuk supaya bertambah besar channel kita. Sebelum saya bahas mengenai hukum Mendel 1 dan 2, akan saya ceritakan dulu bagaimana Mendel bisa menemukan hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Sebagaimana kita ketahui, Mendel adalah yang menemukannya. Simak video berikut. Mendel melakukan percobaan dengan cara menyilangkan kacang ercis kuning dan kacang ercis hijau. Setelah diteliti, ternyata semua anak dari hasil persilangan berwarna kuning. Hal ini membuat bingung Mendel, padahal ada induk yang berwarna hijau. Mendel semakin penasaran, dan Mendel melakukan percobaan lagi dengan cara menyilangkan keturunan tadi yang berwarna kuning dengan sesamanya. Setelah diteliti, ternyata ada warna hijau yang muncul. Ini membuat penasaran lagi Mendel. Dari hasil penelitian tadi bisa dijelaskan bahwa jika ada kacang ercis kuning disilangkan dengan kacang ercis berwarna hijau, yang tadi oleh Mendel semuanya menghasilkan kacang ercis berwarna kuning. Dalam istilah biologi ada induk. Kuning dan hijau merupakan induk. Dalam istilah biologi disebut dengan parental. Lebih gampangnya disingkat huruf P. Parental tadi ada fenotipnya atau sifat tampaknya, sifat yang bisa diamati oleh panca indera. Kuning dan hijau adalah sifat yang tampak. Tinggi pendek sifat tampak juga. Merah kuning sifat tampak juga. Disebut dengan fenotip. Selain fenotip juga ada genotip, sifat yang tak tampak dalam bentuk gen. Gen biasanya dilambangkan dalam huruf besar, huruf kecil. Huruf besar merupakan gen dominan, gen yang menang. Sedangkan huruf yang kecil merupakan gen resesif atau gen yang kalah. Oleh Mendel, gen selalu berpasangan. Contoh, K besar merupakan sepasang alel. Juga ada K kecil juga sepasang alel. Supaya lebih mudah, saya beri penjelasan kenapa K besar adalah kuning. Karena K besar adalah kuning mewakili kuning, K besar mewakili kuning. K kecil kenapa hijau? Karena K kecil mewakili hijau. Kenapa K besar dan K kecil kok bisa berwarna kuning? Karena K besar sebagai kuning dominan terhadap K kecil sebagai hijau. Selain istilah-istilah penting tadi, ada istilah-istilah lagi dalam ilmu genetika, yaitu homozigot. Homozigot merupakan di mana sepasang alel dengan huruf yang sama. Ada juga heterozigot dengan sepasang alel yang berbeda jenis. Jadi kalau ada pertanyaan manakah yang homozigot, jawabannya adalah K besar dan K kecil. K besar homozigot dominan, K kecil homozigot resesif. Sedangkan yang heterozigot jelas K besar K kecil adalah heterozigot. Setelah itu, Mendel melakukan percobaan lagi dengan cara menyilangkan kuning dengan kuning anak tadi. Dan hasilnya adalah ada hijaunya. Hal ini bisa dijelaskan mengapa ada hijau. Perhatikan baik-baik. Tadi telah dijelaskan bahwa kuning dari anakan hasil persilangan pertama dengan gen K besar K kecil. Berarti persilangan antara K besar dan K kecil berwarna kuning dengan K besar K kecil berwarna kuning juga.
Dari penelitian Mendel, ternyata anak-anak dari kuning-kuning, K besar K kecil dan K besar K kecil adalah K besar K besar, K besar kuning, K besar kuning berarti berwarna kuning. Ada juga K besar K kecil, ada 2 buah. K besar kuning, K kecil hijau berarti keturunannya berwarna kuning. Dan yang berwarna hijau ada 1 buah, yaitu K kecil, K kecil. K kecil mewakili hijau, K kecil mewakili hijau. Oleh karena itu warnanya menjadi hijau. Begitu anak-anak penjelasan awal. Kita akan membahas lebih lanjut, lebih detail lagi. Karena pengalaman tahun kemarin nilai UN khususnya di bab pewarisan sifat nilainya agak kurang. Baiklah, kita bahas. Yang pertama adalah istilah-istilah dalam ilmu genetika. Yang pertama tadi parental atau induk, filius atau filial atau keturunan. Jadi kuning di hasil anakan itu namanya keturunan. Kemudian ada juga fenotip, sifat yang tampak, genotip yang sifat yang tidak tampak. Monohibrid, persilangan dengan 1 sifat beda. Dihibrid, persilangan dengan 2 sifat beda atau lebih. Trihibrid, polihibrid, dan seterusnya. Istilah-istilah itu akan kita gunakan untuk menghitung, memprediksi persilangan-persilangan yang nanti akan Sebelum kita bahas. Kita membahas mengenai hukum Mendel 1 dan 2, akan saya beritahu dulu. Ada sifat dominan, resesif, dan intermediate. Akan saya jelaskan lebih lanjut. Sifat dominan, sifat yang menutupi gen pasangannya atau yang menang, dilambangkan dalam huruf besar yang merupakan huruf awal dari sifat fenotip. Misalkan tadi kuning berarti K besar. Contoh, ada tinggi T, ada merah M, ada juga tadi kuning K. Kemudian sifat resesif, sifat yang tertutupi atau sifat yang kalah, tertutupi oleh sifat dominan. Contoh tadi kuning K besar, kemudian yang kalah adalah hijau, berarti hijau adalah K kecil. Contoh di sini ada pendek T besar, berarti yang resesifnya adalah T kecil. Merah M besar, berarti yang kalah putih M kecil. Kemudian ada sifat intermediate, yaitu sifat yang muncul yang merupakan sifat gabungan dari sifat dominan resesif. Contoh tinggi dan pendek, T besar T kecil, anaknya sedang. Berarti muncul sifat baru. Contoh lagi merah dan putih, karena tidak ada yang menang atau bersifat intermediate, berarti sifatnya timbul sifat baru, yaitu merah muda. Dari hasil penelitian Mendel ditemukan yaitu hukum Mendel. Yang pertama adalah hukum Mendel 1, dikenal dengan hukum segregasi secara bebas, yaitu pada proses pembentukan gamet gen berpisah tadi, bahwa ada pasangan alel. Kalau terbentuk sel gamet atau sel kelamin, sel itu akan terpisah. Contoh, misalkan M besar M kecil akan berpisah menjadi gamet, yaitu M besar dan M kecil. Pada proses pembuahan fertilisasi, gamet akan bertemu secara acak pula. Ini disebut dengan hukum Mendel 2 atau disebut juga hukum asortasi. Hukum Mendel 1 segregasi, hukum Mendel 2 asortasi. Pada contoh hukum Mendel 2 adalah jika gamet M dapat membuai gamet lainnya, misalkan M atau dapat juga dengan M kecil. Berarti M bisa ketemu secara bebas, bisa ketemu dengan M besar, bisa ketemu dengan M kecil. Itulah hukum Mendel 2 asortasi dan hukum Mendel 1 segregasi secara bebas. Dan nanti hukum ini digunakan untuk menghitung, memprediksi keturunan pertama, keturunan kedua. Terus mengapa Mendel menggunakan kacang etis sebagai percobaan? Ternyata alasannya mudah disilangkan. Cepat menghasilkan biji. Satu tanaman banyak menghasilkan biji, memiliki variasi sifat yang berbeda, kontras seperti warna biji, bentuk biji, panjang batang, dan letak bunga. Bagaimana anak-anak? Sudah paham belum?
Kalau masih belum paham, silahkan ulangi video sampai paham. Jangan lupa kerjakan link soal yang ada di deskripsi. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, supaya tambah besar channel kita. Dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.